Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Mariani, kelas 1A dari program studi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan, jurusan peternakan Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Pada praktikum anatomi fisiologi ternak kali ini, saya akan melakukan pengamatan body condition score atau BCS pada 2 ekor sapi dengan kondisi tubuh yang berbeda. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik ternak melalui beberapa indikator seperti tulang garis tulang punggung, cara berdiri, kondisi kaki, Dari hasil pengamatan tersebut, kita dapat menentukan kesehatan ternak serta kita dapat memberikan manajemen yang sesuai. Sebelum melakukan pengamatan, kita perlu mengetahui apa itu body condition score atau BCS. BCS merupakan salah satu metode pemeriksaan atau penilaian kondisi fisik dengan beberapa indikator seperti garis tulang punggung, tuberkulose, tuberisium, kondisi otot, cara berdiri serta kondisi kaki dan kuku. Pengamatan dilakukan pada 2 ekor sapi yang berbeda agar hasil pengamatan dapat dibandingkan. Kita mulai dari sapi pertama. Ini adalah sapi bangsa Limousin dengan umur 2,5 tahun dan bobot badan sekitar 2 ton. Sapi yang pertama ini merupakan sapi yang berjenis Limousin dengan umur 2,5 tahun dengan berat 2 ton. Secara visual, kita dapat melihat punggung sapi terlihat rata dan tidak ada tulang yang menonjol. Tulang rusuk juga tidak terlihat jelas dari luar. Pada bagian tulang pinggul depan atau tuberkulose dan pangkal ekor atau tuberisium, bentuknya terlihat membulat dan tidak lancip. Dan cara berjalan sapi normal serta seimbang. Otot di sepanjang punggung terlihat berisi. Kondisi kaki dan kuku terlihat kuat. Selanjutnya, kita lakukan palpasi. Saat diraba pada area punggung, tulang punggung terasa tertutup oleh lapisan lemak. Pada area tulang rusuk, tulang masih dapat diraba dengan tekanan ringan karena sudah ada lapisan daging dan lemak. Nah, begitu juga pada area tuberkulose dan tuberisi, terasa sudah terisi lemak dan tidak tajam. Berdasarkan hasil pengamatan visual dan palpasi, maka sapi pertama ini memiliki BCS 4 dengan kategori gemuk atau ideal. BCS 4 menunjukkan bahwa asupan nutrisi dan pakan yang diberikan sudah seimbang, kebutuhan energi, protein, dan mineral telah terpenuhi dengan baik, sehingga pertumbuhan dan produktivitasnya optimal.
Selanjutnya, mari kita amati sapi kedua. Sapi ini juga merupakan bangsa limousin dengan jenis kelamin betina dan umurnya yaitu 1,5 tahun. Pada sapi yang kedua ini sama-sama berjenis limousin dengan jenis kelamin betina tetapi dengan umur yang berbeda, yaitu 1 tahun setengah. Secara visual, pada sapi ini punggung terlihat menonjol. Pada bagian tuberkokse dan tuberisi, tonjolannya terlihat sangat menonjol dan lancip, serta cekungannya dalam. Untuk kondisi kaki, kuku, dan cara berjalan, sapi ini masih terlihat normal dan lincah. Mari kita lakukan palpasi. Saat diraba pada area punggung, tulang punggung terasa sangat tajam karena tidak ada lapisan lemak. Nah, pada area tuberkokse dan tuberisium juga terasa sangat menonjol dan tidak ada penimbunan lemak. Secara keseluruhan, massa otot sapi ini terlihat kurang. Maka dari itu, sapi kedua ini memiliki BCS 2,5 dengan kategori kurus. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan nutrisinya belum terpenuhi secara optimal. BCS 2,5 mengindikasikan bahwa asupan nutrisi pada sapi ini masih kurang. Kemungkinan besar, pakan yang diberikan belum mencukupi kebutuhan energi dan protein harian sapi. Jika dibiarkan, hal ini dapat menurunkan daya tahan tubuh dan menghambat pertumbuhan. Berdasarkan hasil pengamatan, terlihat adanya beberapa perbedaan antara kedua sapi. Nah, dari hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa sapi pertama termasuk dalam kategori sehat karena seluruh indikator pengamatan berada dalam kondisi normal. Sedangkan sapi kedua termasuk dalam kategori kurus. Tindakan yang dapat dilakukan untuk sapi kedua yaitu dengan memberikan pakan dengan nutrisi yang seimbang, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dengan melakukan penilaian BCS secara rutin, peternak dapat memantau kesehatan ternak dan menyesuaikan pemberian pakan agar sesuai dengan kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.